Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadir Nusi dengan NIM 2023-73085. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsolidasi tanah di laboratorium untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika tanah. Pengertian konsolidasi adalah proses di mana tanah yang jenuh air secara bertahap mengalami pemadatan dan kehilangan air akibat beban yang diterapkan, baik dari bangunan, jalan, ataupun struktur lainnya. Proses ini penting dalam bidang geoteknik dan rekayasa sipil karena dapat mempengaruhi stabilitas dan penurunan tanah di bawah beban. Oke teman-teman, selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi konsolidasi tanah. Yang pertama yaitu jenis tanah, yang kedua kandungan air, yang ketiga tekanan beban, yang keempat kedalaman tanah, yang kelima temperatur. Oke, selanjutnya ada pun tahapan proses konsolidasi tanah. Yang pertama yaitu penambahan beban. Beban yang ditambahkan ditempatkan di atas tanah, misalnya karena bangunan, jalanan, ataupun struktur lainnya. Yang kedua, kenaikan tekanan air poros. Beban tersebut menyebabkan peningkatan tekanan air karena air dalam pori-pori tanah mengandung beban sementara tanah partikel belum mengatur diri. Yang ketiga, aliran air keluar dari tanah. Secara bertahap, aliran mengalir keluar dari pori-pori tanah menuju area dengan tekanan yang lebih rendah. Karena air keluar, tekanan poros menurun. Yang keempat, pengaturan ulang partikel tanah. Saat air meninggalkan pori-pori tanah, partikel dan mulai bergerak lebih dekat satu sama lain, menyebabkan pemadatan. Ini adalah tahap di mana volume tanah berkurang dan densitas tanah meningkat. Yang kelima, penurunan tanah. Akibat dari pemadatan, tanah mengalami penurunan atau sedmen. Proses ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan ataupun bahkan bertahun-tahun, tergantung pada kondisi tanah dan lingkungannya. Adapun jenis-jenis konsolidasi tanah. Yang pertama, konsolidasi primer. Konsolidasi primer ini adalah proses utama di mana air poros keluar dari tanah karena adanya tekanan beban, menyebabkan pemadatan dan penurunan tanah. Proses ini biasanya terjadi secara perlahan. Yang kedua, konsolidasi sekunder. Setelah konsolidasi primer selesai, tanah masih bisa mengalami sedikit penurunan lebih lanjut akibat perubahan dalam struktur internal tanah, seperti reorientasi partikel tanah atau kompresi organik bahan tanah. Yang ketiga, konsolidasi sempurna. Konsolidasi ini terjadi ketika seluruh air proses telah mengeluarkan dan tanah mencapai keadaan setimbang sepenuhnya di bawah beban tertentu. Yang keempat, konsolidasi perkonsolidasi. Proses ini mengacu pada tanah yang pernah mengalami tanah yang lebih tinggi di masa lalu dan telah memadat sebelumnya. Tanah seperti ini mengalami kapasitas dividen dengan tanah yang belum pernah menerima tekanan sebesar sebelumnya. Adapun peralatan-peralatan yang kita pakai pada saat pengujian konsolidasi tanah di laboratorium. Yang pertama yaitu kita pakai konsolidometer dan cincin silinder. Yang ketiga yaitu alat perata dan extruder, perlengkapan untuk memeriksa kadar air. Kelima yaitu stopwatch dan air sulin. Prosedur percobaan. Keluarkan sampel dari tabung sampel dengan menggunakan extruder. Cetak sampel dengan silinder, ratakan dengan menggunakan pisau pada kedua permukaannya. Setelah benda uji dicetak, tempatkan benda uji ke dalam konsolidometer dengan susunan batu pori, kain pori, benda uji,
krim penahan, setelah itu plat baja dan bola baja. Isilah sel konsilometer dengan air sulin dan diamkan selama 24 jam dengan tujuan untuk melakukan penjenuhan. Jagalah agar semua percobaan benda uji selalu terendam air dengan muka air sama tinggi dengan permukaan atas benda uji. Aturlah dengan skrup pengatur penahan lengan beban sehingga dengan terang kaki atas, tetapi bagian atas jangan sampai mati untuk memberikan kesempatan sehingga tanah itu masih mengembang. Atur alat penekan beban di atas benda uji dan aturlah arloji pengukur penurunan. Pasang beban sehingga tekanan pada benda uji sebesar 1 kg per cm kuadrat. Turunkan skrup pengatur lengan beban sehingga beban mulai bekerja. Jalankan stopwatch dan baca arloji pengukur penurunan pada waktu-waktu tertentu. 0 menit, 0,25 menit, 1 menit, 2,25 menit, 4 menit, 6,25 menit, 9 menit, 12,25 menit, 16 menit, 25 menit, 36 menit, 49 menit, 64 menit, 81 menit, dan 100 menit. Sehingga terakhir pada saat 24 jam. Setelah pembacaan 24 jam, tambahkan beban sehingga tekanan pada tanah menjadi 2 kg per cm kuadrat. Amati penurunan arloji pada waktu-waktu tertentu. Biarkan beban ini bekerja selama 24 jam. Lanjutkan setiap kali penahan beban sehingga tekanan pada tanah berturut-turut besar per cm dalam selang waktu selama 24 jam. Setelah itu, untuk pengembangan, kurangi bebannya. Lakukan juga pembacaan arlojinya. Pada percobaan ini, beban yang ditinggalkan hanya 3.320 gram dengan tekanan pada turunan menjadi 1 kg per cm kuadrat. Untuk menghindari pengoncangan, maka pada setiap penambahan beban, putarlah skrup penahan lengan sampai menyentuh lengan dan dapat dilihat pada pergerakan arloji ukur.